Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, hari Minggu biasa yang ke-18. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi seperti biasanya untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rabi Sunardi, Ibu Sumarni, Rabi Stefani, Stefandi, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agustinus Effendi, Marina, Apple Rose, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camai Fong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan, Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesembuhan Dr. Dani As Sudarsono di Jakarta, untuk Sister Gregoria Idariani Serpasius Ilme di Kucing, untuk Ibu Maria G. Weni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ahyali dan Cece Pionikwa, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ding Winlung. Andrew Ling Yulung, Ansel Lin Junlung, and Alexander Lin Kailung. Dan juga untuk Auntie Sylvia, Asriesa Priscilla, Campbell Drexel Christian, Crescencia di Serian Sarawak. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, isyarat kekal dari arwah-arwah. Untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesetan dimakamkan di Sri Kanto, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo, Ibu Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Dikok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Penganak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, dan Chong Micin di Jakarta, Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu, Engkaulah penolong dan pembebasku. Tuhan, janganlah berlambat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Ahyali. Selamat sore juga Romo. Marilah kita mempersiapkan batin kita sejenak agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu, seraya mewujudkan dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, nampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mas bertanggapan dengan referen, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka dari langit. Maka yang beri perintah kepada awan-awan di atas dan membuka pintu-pintu langit, yang menurunkan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya lah mereka ke tanah yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang terdahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu,
Hendaknya kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak-Mu. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat membinasakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah memeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang kukehendaki. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tak akan pernah lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku, ia tak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sambil kita meresapkan dan merenungkan sabda Tuhan, malah bersama-sama kita mengucapkan doa "Aku percaya." Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, depan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tak akan haus lagi." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Sang Roti Hidup, sumber keselamatan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil,
sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas perutusannya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, semoga Allah Bapa Maha Setia senantiasa mencurahkan rahmat berlimpah bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan rohnya agar kita semakin mengimani roti kehidupan sejati serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh wujud doa yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, sembuhkanlah orang yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk mengimani Engkau yang hadir di antara kami dalam Kristus roh sang roti hidup. Kami mohon, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan mempelai umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh
dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luruskanlah doa kami. dalam luka-luka-Mu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus. Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam persiaran hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri kepada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, perjalanan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpah berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Selamat sore, terima kasih Ahyale. Selamat sore, terima kasih juga Romo.